cerita kali ini, Mimin sarankan untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan. Setelah menyelesaikan 10 percobaan, mereka mengerti berapa banyak waktu yang mereka miliki untuk pulih di antara masing-masing percobaan. Tim beranggotakan 6 orang Tang Wulin tidak memasuki pintu emas sampai kemungkinan detik terakhir. Begitu mereka melakukannya, mereka menemukan bahwa lantai ke-11 sama dengan lantai 10. Hanya satu pintu raksasa yang berdiri di aula. Sesuai bentuknya, pintu perlahan terbuka. Namun kali ini, tidak ada ledakan kekuatan yang menindas. Setiap lantai berisi makhluk jiwa yang jauh lebih kuat dari yang sebelumnya, terutama dari lantai 9 dan seterusnya. Mereka sekarang berada di lantai 11, dan tidak mungkin persidangan yang akan datang lebih mudah dari yang sebelumnya. Hati-hati, semuanya. Formasi segitiga, Tang Wulin memerintahkan. Cincin jiwanya muncul di sekelilingnya saat rumput Blue Silver berputar keluar dari tanah untuk mengamankan perimeter. Tang Wulin sekarang mempelopori formasi segitiga mereka. Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu mengapitnya sebagai 2 poin lainnya dari formasi mereka. Itu tugas mereka untuk melindungi 3 rekan satu tim mereka di dalam segitiga. Tak lama kemudian, aroma menyegarkan tersium di hidung mereka. Baunya seperti udara setelah seharian memanggang di bawah sinar matahari. Namun yang dilakukannya hanyalah membuat Tang Wulin lebih berhati-hati. Dia membukakan matanya saat dia membuka ambang pintu yang menganga, dan rumput Blue Silver langsung melonjak untuk membentuk jaring yang rapat di sekitar mereka. Sepersekian detik kemudian, petir melesat dari ambang pintu dan membombardir gawang dengan benturan keras. Hantaman ledakan membuat telinga mereka berdenging. Gelombang kejut berdesir dari titik hantu di jaring, dan Tang Wulin mengerang di bawah tekanan. Dia berjuang untuk mendukung pertahanan mereka, seluruh tubuhnya mati rasa dalam proses. Baru kemudian penyerang itu akhirnya melangkah keluar dari kegelapan di luar ambang pintu. Kekuatan makhluk jiwa yang mereka hadapi sebelumnya tampaknya cocok dengan ukuran mereka, tapi bukan itu masalahnya. Itu sebenarnya cukup kecil, tingginya sekitar 1 kaki, dengan cakar kecil namun tajam, dan memiliki mata besar berwarna biru keunguan. Itu juga memiliki bulu cerah-cerah yang Tang Wulin dan yang lainnya belum pernah dilihat pada binatang buas sebelumnya. Warnanya meluas ke ekornya, yang berbentuk seperti sambaran petir. Tenaga elektromagnetik mendorongnya melalui udara, arus listrik mengalir melalui tubuhnya saat menuju ke arah mereka. Apakah itu binatang petir? Xie tergagap. Kebingungan memenuhi Tang Wulin, Su Lizhi, dan Yuanen Yehui. Gu Yue mengerutkan kening sambil berpikir. Yue Zhengyu, di sisi lain, memiliki realisasi tertulis di seluruh wajahnya. Kami menghadapi binatang petir, Yue Zhengyu berseru. Seperti yang diharapkan dari pagoda roh. Mereka memiliki makhluk jiwa yang langka. Hati-hati semuanya, kami tidak bisa meremehkannya. Ini sangat cepat, dan kilatnya mematikan. Sebelum Yue Zhengyu bisa berkata lebih banyak, binatang guntur itu bergerak. Itu mengibaskan ekornya yang bengkok, mengirimkan pemboman lagi dari petir biru ungu ke tim Tang Wulin. Yuanen Yehui bersinar saat dia melangkah maju. 3 cincin jiwa ungu muncul di sekelilingnya saat sepasang sayap hitam pekat membentang dari belakangnya. Kegelapan hitam menyebar dari tubuhnya, dengan cepat menggerogoti cahaya di sekitarnya dan menelan rumput biru di sekitar mereka. Itu juga menelan setiap petir yang melesat ke arah mereka, membasahi mereka seperti fan yang rusak. Itu melampaui jaring rumput biru, tetapi segera mencapai batas mana listrik di udara, dan itu berhenti. Tapi pada saat itu, cahaya keemasan meledak di sisinya, pancaran suci yang mendorong kegelapannya. Yue Zhengyu terbang juga, bergerak ke sisi lain dari monster petir itu untuk menghindari aura kegelapan Yuanen Yehui. Keraguan menggenang di hati Tang Wulin dan yang lainnya ketika mereka melihat benturan terang dan gelap. Mereka yakin bahwa keduanya akan membatalkan satu sama lain, tetapi terjadi sesuatu yang lebih aneh. Kedua bilah web mereka sepertinya tertarik pada yang lain, mengubah arah mereka di tengah penerbangan. Bahkan sebelum mereka bisa mendekati binatang guntur itu, mereka menabrak satu sama lain. Cahaya dan kegelapan datang bersamaan, bergolak, berkelahi, dan sesaat kemudian, gelombang kejut yang meledak merobek udara. Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu melepaskan diri dari bentrokan, membuat jarak antara satu sama lain, dan berteriak pada saat yang sama. "Apa sih yang kamu lakukan?"
Anggota tim lainnya menyaksikan dengan tercengang. Itu seperti ketertarikan antara yin dan yang. Cahaya dan kegelapan tidak pernah bisa hidup berdampingan, tetapi kenyataannya, terang dan gelap biasanya tidak berperilaku seperti itu ketika mereka saling berhubungan. Bentrokan eksplosif ini terjadi karena mereka berdua memiliki bela jiwa diri malaikat, yang satu suci dan yang lainnya jatuh. Keduanya ditakdirkan untuk selalu berhadapan satu sama lain. Jiwa bela diri mereka sangat tidak cocok sehingga, setelah merasakan aura orang lain, mereka merasa lebih cenderung untuk saling menargetkan. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukannya. Xie terus mengejar binatang petir itu, dan ketika dia akhirnya mendekat, dia menggunakan Ghost Shadow Perplexing Track untuk melayang ke udara, dan mengirim pedang naga cahaya menebas ke arah itu. Pada saat itu, dia melihat kepanikan di mata binatang guntur itu menghilang, kepercayaan mengambil tempatnya di kedalaman kecubung mereka. Tidak baik. Bola petir dengan diameter 1 meter tiba-tiba muncul di antara dia dan binatang guntur itu. Sebelum dia bisa bereaksi, itu memadamkan pedang naga cahaya dengan kedipan listrik, lalu melumpuhkan tubuh Xie dengan yang lain. Tidak menyisakan waktu untuk pulih, binatang guntur itu menembakkan bola petir ke arahnya. Kemarahan violetnya menyelimuti tubuh Xie dan segera membakarnya menjadi abu. Semua ini terjadi terlalu cepat. Xie telah dibujuk terlalu jauh bagi siapapun untuk menghubunginya, bahkan jika mereka telah mengambil tindakan sebelumnya. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Terima kasih, Tang Wulin berteriak saat dia menyerang ke depan. Namun, yang mengejutkannya dan binatang guntur itu, bola petir itu tiba-tiba meledak dalam semburan bunga api. Di tengah derak listrik di udara, Xie jatuh ke tanah. Gumpalan asap mengepul dari tubuhnya, yang telah terbakar hitam, dan setiap rambut di tubuhnya berdiri di ujungnya. Baru saat itulah, Tang Wulin menyadari apa yang terjadi. Dia menggunakan klon bayangan untuk melarikan diri pada menit terakhir. Itu hanya klonnya yang mati. 100 meter jauhnya, binatang guntur itu menyebar dan mencambuk ekornya, melemparkan petir sambaran ke arah mereka. Itu melesat ke seberang ruangan, menutup jarak dalam sekejap mata. Tang Wulin tersenyum ketika dia melihat baut mendekat. Cahaya keemasan berkumpul di sekelilingnya dan tertanam dalam sebatang rerumputan biru, menyebabkannya tumbuh dengan cepat dan menjadi paha pria yang tebal. Sisik juga tumbuh dari pokoknya. Mereka dengan cepat menutupi pokok anggur itu, menjadikannya menyerupai ular yang berukuran besar yang menyerang mangsanya saat ia melesat ke depan untuk mendekati petir di depan. Petir membumbung di udara, menghantam rumput ular keemasan dengan semburan bunga api. Cahaya rumput meredup sedikit, tapi memiliki lebih dari cukup energi untuk terus maju. Itu terus menembak ke arah binatang guntur, jeritan mematikan bergema di dalam aula. Apakah itu Gold Light? Apakah Tang Wulin menggabungkan Gold Light ke dalam rumput Blue Silver? Ini adalah pertama kalinya ada orang yang hadir melihat rumput biru Tang Wulin berperilaku seperti ini, bahkan Gu Yue dan Xie. Gold Light mengibaskan ekornya dan rumput di belakangnya berdiri tegak. Ia mengambil kilau emas dan mulai bergerak membentuk ular emas dengan Gold Light adalah kepalanya. Di bawah ular, formasi besar, susunan pertempuran, berkobar. Apakah itu keterampilan jiwa roh? Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu bertanya berbarengan. Secara umum, jiwa roh hanya bisa membantu master jiwa mereka secara tidak langsung. Beberapa jiwa roh yang sangat kuat benar-benar dapat berpartisipasi dalam pertempuran tentu saja, yang mungkin bagi segelintir orang yang memiliki jiwa bela diri yang kuat dan jiwa roh yang mampu menyamai kekuatannya. Namun, karena semua jiwa roh pada awalnya relatif lemah, seorang master jiwa akan memprioritaskan kompatibilitas daripada kekuatan ketika memilih jiwa roh. Keterampilan jiwa roh adalah produk dari menggabungkan jiwa roh dengan keterampilan jiwa, sesuatu yang biasanya hanya mungkin dilakukan dengan jiwa roh kedua atau ketiga. Itu juga akan membutuhkan jiwa roh tersebut agar sangat cocok dengan keterampilan jiwa. Meskipun jiwa roh diberikan keterampilan jiwa, dalam situasi khusus ini, jiwa bela diri pertama-tama akan memproses kekuatan yang diberikan. Keterampilan jiwa roh tidak bisa dibandingkan dengan keterampilan fusi jiwa, tetapi mereka masih jauh lebih kuat daripada keterampilan jiwa biasa. Pada saat ini, Gold Light berfungsi sebagai inti dari keterampilan jiwa ketiga Tang Wulin, Blue Silver Golden Array.
Di bawah kendali Goldlight, tanaman merambat Tang Wulin dapat menyerang dengan cara yang lebih cerdas dan menampilkan kekuatan yang lebih besar. Goldlight telah benar-benar berubah sejak Tang Wulin pertama kali mendapatkannya. Awalnya jiwa roh yang rusak hanya mampu memberikan satu keterampilan jiwa yang lemah. Tetapi dengan Tang Wulin, itu tumbuh. Di bawah pengaruh garis keturunan Tang Wulin, dan setelah menyerap banyak energi roh, itu naik dan tumbuh seperti sekarang ini. Namun, pada akhirnya, garis keturunan Raja Naga Emas Tang Wulin paling memengaruhi Goldlight. Semua ular memiliki sedikit darah drakonik di dalamnya. Jiwa roh yang cacat seperti Goldlight memiliki darah drakonik dalam jumlah yang sangat kecil. Namun garis keturunan Raja Naga Emas Tang Wulin adalah naga tingkat puncak. Hanya menyatu dengan Tang Wulin terus-menerus mengekspos Goldlight ke garis keturunan tertinggi, secara bertahap mengubahnya seiring waktu. Wang Jinxi juga telah menerima banyak manfaat dari garis keturunan Raja Naga Emas ketika dia berkultivasi dengan Tang Wulin, tetapi transformasi Goldlight benar-benar melampaui itu. Ini terutama benar setelah Tang Wulin memecahkan segel ketiga dan menuangkan esensi darah yang tidak bisa dia tangani ke Goldlight. Tubuhnya telah tumbuh satu tingkat lagi dan sekarang memiliki kekuatan tempur yang tangguh. Ledakan lain terdengar saat ular emas yang dibentuk oleh Blue Silver Golden Array membubarkan sambaran petir lagi. Ini membuat geram binatang guntur itu, dan memanggil petir yang berdenyut dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Detik berikutnya, ia menghantam ular raksasa itu. Sambaran petir menyambar ular itu, mengirimkan listrik melonjak ke sisik emasnya yang berkilauan dan melalui setiap tanaman rerumputan, tetapi rumput itu langsung tegak, dan menyebarkan listrik ke udara. Sekarang tirai petir bertahan di sekitar ular rumput. Apa? Panduan unsur? Gu Yue ternganga. Bimbingan unsur adalah kemampuan kuat yang memungkinkan sejumlah kendali atas setiap elemen. Gu Yue tahu bahwa panduan elemen adalah kemampuan pasif dari arai emas Blue Silver. Ini berarti bahwa selama Tang Wulin tidak menghadapi serangan yang luar biasa, dia bisa mengabaikan serangan elemental menggunakan Blue Silver Golden Array. Dia bisa saja menyebarkan serangan elemental seperti debu di angin. Petir terus mengalir di udara, gemuruh ledakan memenuhi aula saat listrik membasahi rumput Blue Silver. Rentetan itu tumbuh semakin intens saat binatang petir itu terus mengamuk pada seberapa baik ular rumput itu bertahan dari serangannya. Tak lama kemudian, awan gelap menggelegar memenuhi aula, terus-menerus menghantam arai emas Blue Silver. Semua orang berdiri di dalam barisan, menatap tontonan dengan kaget. Tang Wulin sendiri tidak terkecuali. Tidak mungkin salah satu dari mereka bisa menahan kekuatan listrik seperti itu sendiri. Bahkan jika mereka semua bekerja sama, mereka harus mengeluarkan semua kekuatan mereka yang tersimpan untuk bertahan dari serangan itu, dan mungkin akan lumpuh dalam prosesnya. Binatang petir itu mengamuk dan kecepatannya meningkat beberapa kali lipat. Setelah menyelesaikan 9 lantai dan memasuki uji coba tingkat kedua, tingkat kesulitannya meningkat. Sekarang satu-satunya kesempatan mereka untuk melewati uji coba ini adalah Tang Wulin menggunakan Blue Silver Golden Array untuk menghabiskan semua kekuatan jiwa binatang guntur itu. Namun itu tidak bisa disebut kemenangan. Goldlight terus memelototi awan badai, mendesis pembangkangannya. Petir terus membanjiri rumput Blue Silver, tetapi setiap petir yang ditarik keluar dengan panduan elemen, dan listrik terus membangun dan menyelimuti rumput. Arai secara bertahap berubah menjadi ungu biru, dan area itu benar-benar menjadi jenuh dengan energi yang berderak. Cadangan kekuatan jiwa Tang Wulin menurun dengan cepat, tetapi dibandingkan dengan binatang guntur, tingkat konsumsinya jauh lebih rendah. Jauh lebih mudah untuk mempertahankan dan menyebarkan potensi petir daripada memanggil mereka. Apa yang mengejutkannya, bagaimanapun, adalah bahwa esensi darahnya perlahan habis bersama dengan kekuatan jiwanya. Dia sekarang menyadari bahwa Blue Silver Golden Array-nya memiliki hubungan dengan garis keturunannya, yang kemungkinan besar berasal dari Goldlight yang bertindak sebagai inti dari keterampilan jiwa. Desisan Goldlight semakin keras, dan meskipun tidak ada tim Tang Wulin yang mengerti apa artinya, kesombongannya sangat jelas. Ini membuat semua orang menyadari bahwa itu mencibir pada binatang buas. Rasa menggigil merambat di punggung Xie. Bahkan jiwa roh bos memiliki dua wajah seperti dia. Bos, Goldlight bukan nama yang cocok untuk itu. Nama itu sama sekali tidak adil. Lihatlah betapa dia suka mendesis.
Mengapa Anda tidak mengubah namanya menjadi Chatterbox? Petik 2. Gu Yue memelototi Xie saat dia menamparkan bagian belakang kepalanya. Kamu adalah kotak obrolan. Sejak hari Gu Yue memukulinya, dia tidak lagi menemukan dirinya mampu mengumpulkan bahkan 1 ons pembangkangan terhadapnya. Dia menutup mulutnya dan menundukkan kepalanya karena malu. Bagaimana kalau menyebutnya Gold Song? Kata Gu Yue dengan senyum serius di wajahnya. Bukankah itu cara yang lebih baik untuk menyebutnya kotak obrolan? Tang Wulin bertanya tanpa daya. Pada saat itu, Goldlight berbalik dan berteriak pada Gu Yue. Perbedaan antara bagaimana ia menganggap binatang guntur dan Gu Yue jelas. Itu praktis menjilatnya. Lihat, itu suka namanya, kata Gu Yue, mengangguk sungguh-sungguh pada Tang Wulin. Mulai sekarang, sebut saja Gold Song. Tang Wulin mengundurkan diri. Baiklah, baiklah. Dia selalu merasa bahwa nama Goldlight terlalu sederhana. Gold Song jelas merupakan nama yang lebih menyenangkan untuk diucapkan. Kemudian selanjutnya dikenal sebagai lagu emas. Sedikit yang mereka tahu bahwa Gold Song akan menjadi nama yang dikenal dan dihormati oleh semua, begitu Tang Wulin menjadi terkenal di masa depan. Setelah penggantian nama Gold Song, rentetan petir mulai melemah. Hutan petir yang memenuhi langit semakin tipis, dan segera, wajah binatang petir itu bisa dengan jelas terlihat. Petir mengular dari tubuhnya, wajahnya dilingkari amarah dan pupilnya sekarang celah vertikal. Itu tidak lagi memanggil petir, tetapi mengumpulkan listrik ungu biru ke dalam tubuhnya. Energi volta ini sekarang memiliki sedikit emas, dan sesaat kemudian, binatang guntur itu berubah menjadi bola petir yang sangat besar. Apakah dia berhenti memedulikan hidupnya sendiri? Yuanen Yehui melangkah maju, memimpin. Hati-hati, semuanya. Gunakan jiwa Titan Giant AP Anda, teriak Tang Wulin. Yuanen Yehui mengangguk mengerti. Dia memiliki jiwa bela diri kembar, sementara Yue Zhengyu hanya memiliki malaikat suci. Untuk menjaga jiwa bela diri mereka dari bentrok, dia harus beralih ke jiwa bela diri Titan Giant AP. Cincin jiwa ketiga muncul di sekitar Yuanen Yehui dan tubuhnya membengkak karena kekuatan. Pakaiannya robek sampai hanya pakaian ketat dan sangat elastis yang dia kenakan di bawahnya yang tersisa. Dia meraung dan mengayunkan lengan besarnya, auranya berkobar, dan baru kemudian Tang Wulin menyadari mengapa Yuanen Yehui selalu menyamar sebagai anak laki-laki. Seorang gadis yang berubah menjadi kera raksasa Titan benar-benar bukan pemandangan yang indah. Yuanen Yehui segera mengaktifkan skill jiwa ketiganya, Diamond Titan. Itu adalah keterampilan jiwa yang tangguh yang untuk sementara waktu meningkatkan kekuatan fisiknya dengan jumlah yang tidak senonoh. Hanya dengan skill ini dia bisa benar-benar dianggap kuat saat menggunakan jiwa bela diri Titan Giant AP. Tanpa peringatan, langit melengkung sesaat, membuat penglihatan semua orang kabur. Bola petir dengan kekerasan emas melesat ke arah Gold Song. Namun, Gold Song tidak menunjukkan rasa takut dan malah menggunakan Blue Silver Golden Array dengan kekuatan penuh. Dengan jentikan ekornya, seluruh susunan menjadi lebih cerah dan untaian rumput emas terangkat ke langit. Rerumputan meliuk saat menyebar ke atas, membentuk pusaran air raksasa yang menyedot petir. Dalam pergantian peristiwa yang aneh, bola petir yang mendekat dengan cepat tiba-tiba melambat begitu Blue Silver Golden Array mengelilinginya. Dari luar, Tang Wulin dan yang lainnya bisa melihat pusaran rumput yang mengalirkan petir dari bola energi. Gu Yue menatap Blue Silver Golden Array, terlalu terkejut bahkan untuk mempersiapkan serangannya sendiri. Gold Song tidak menggunakan panduan elemen. Itu hanya berhasil ketika serangan elemen menghantamnya. Tidak, Goldlight menggunakan pengupasan elemen, sebuah bentuk panduan elemen yang lebih kuat. Elemental Striping, mata Gu Yue membelalak memikirkan itu. Pengupasan unsur adalah kemampuan yang murni dimaksudkan untuk melawan master jiwa unsur, kemampuan kontrol yang dirindukan semua master jiwa unsur. Namun, pengupasan elemen The Blue Silver Golden Array tidak sekuat aslinya. Target harus memasuki ruang lingkup array untuk mengaktifkannya. Bahkan dengan batasan itu adalah kemampuan yang kuat untuk Tang Wulin 3 cincin. Dia sekarang akan menjadi mimpi buruk bagi semua master jiwa elemental jarak jauh. Array itu bisa digunakan untuk menyerang dan bertahan. Saat Gu Yue memikirkannya, Blue Silver Golden Array menghadapi beberapa masalah. Rerumputan Blue Silver yang dikendalikan Gold Song bisa menahan petir, tetapi untaian rumput normal tidak bisa.
Petir dari binatang guntur itu membakar rumput itu menjadi hitam, untaian demi untai retak dan hancur menjadi abu. Seperti dia saat ini, Tang Wulin tidak bisa menangani sesuatu seperti binatang guntur 5000 tahun sendirian. Dia bisa merasakan esensi darah dan kekuatan jiwanya turun dengan setiap detik yang berlalu, wajahnya menjadi pucat. Yuanen Yehui mendengus dan melangkah maju. Dia memfokuskan kekuatannya ke kakinya dan melesatkan tubuhnya yang besar ke udara, meninju binatang guntur itu dengan skill jiwa keduanya, Air Cannon. Di bawah pengaruh Diamond Titan, Air Cannon menjadi jauh lebih tangguh. Sebuah tembakan garis putih dari tinjunya, semburan udara kental yang melesat menuju binatang buas itu seperti peluru artileri. Cangkang udara menghantam bola petir, dan gelombang kejut yang dihasilkan dari bentrokan itu mengirim suara gemuruh ke seluruh aula. Arai emas Blue Silver Tang Wulin gagal pada saat itu, dan garis formasi bercahaya yang mengelilingi Gold Song memudar. Dalam sekejap, Gold Song kembali ke ukuran normalnya dan meluncur ke bahunya. Pada saat yang sama, bola petir yang melemah menghilang seluruhnya dan binatang guntur itu terbang keluar darinya. Pertimbangan, Yue Zhengyu meledak dengan kekuatan suci dan menembakkan seberkas cahaya ke arah binatang guntur itu. Binatang petir itu gemetar di hadapan cahaya itu, berjuang untuk menahan pancaran pendendamnya. Tapi perlawanannya sia-sia, itu sudah habis sampai di ambang kehancuran. Cahaya menghantam binatang guntur itu ke lantai batu, yang retak karena kekuatan benturan. Saat Yue Zhengyu memanggil cahaya suci, Xie melesat ke depan. Dia menyimpan dendam terhadap binatang itu setelah bentrokan mereka sebelumnya, dan dia tiba di binatang petir yang jatuh dalam sekejap, menyerang dengan pedang naga cahaya. Namun, tepat saat dia melakukannya, perisai cahaya terbentuk di sekitar binatang guntur itu. Belati Xie memantul dari perisai, hampir seperti baru saja menabrak dinding elastis. Kemudian, dalam kilatan cahaya yang cemerlang, binatang guntur itu menghilang. Sidang ke-11 selesai, suara elektronik itu mengumumkan. Semua orang saling memandang dengan heran. Meski telah lolos uji coba, tidak ada satupun dari mereka yang terlihat bahagia. Itu adalah uji coba yang dimenangkan dengan susah payah. Jika bukan karena arai emas Blue Silver Tang Wulin yang menahan dan melelahkan binatang guntur itu, mereka harus membayar harga yang jauh lebih tinggi untuk menang. Meski begitu, mereka menang, dan bisa melanjutkan pencarian jiwa roh untuk Yuanen Yehui.